Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, model manajemen perubahan, inquiry apresiatif atau BAKJA. Tentang saya, Benjikus Bokiera, guru pada SMP Negeri 1 Atap Buga 5 Adunara Barat, Kabupaten Flores Timur, CGP Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur, fasilitator Bapak Yanorius Wadan, dan pengajar praktik Elizabeth Eropayon. Tujuan pembelajaran pada tugas demonstrasi kontekstual ini yakni yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Dan yang kedua, CGP menyusun BAKJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Nah, apa itu inquiry apresiatif atau IA? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. IA merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. Inquiry apresiatif memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Tahapan BAKJA dalam inquiry apresiatif yakni buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak yakni terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan membangun semangat kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutlah komponen dari visi. Berakhlak mulia, dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Komponen visi yang berikut yakni cerdas, dimensi profil pelajar Pancasila yakni bernalar kritis. Dan yang berikut adalah kolaboratif, dimensi profil pelajar Pancasilanya yakni gotong royong. Dari visi yang ada, saya menemukan sebuah prakarsa perubahan yang akan dikembangkan di sekolah, yakni mengembangkan pembelajaran di dalam kelas menggunakan alur merdeka. Berikut ini adalah prakarsa perubahan yang sudah dituangkan dalam kanvas BAKJA. Pada bagian pertama B, yakni buat pertanyaan utama, berdasarkan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka, maka pertanyaan yang paling utama atau paling pertama yakni apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka. Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang saya buat yakni mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait rencana mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka. Dan yang kedua, membaca literatur tentang penggunaan alur merdeka di dalam pembelajaran. Yang berikut adalah tahapan ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan utama, seperti yang pertama, siapakah yang pernah menjalankan pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan alur merdeka dalam pembelajaran di kelas? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam proses pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yakni yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana menerapkan alur merdeka dalam pembelajaran di kelas melalui wawancara, studi literatur, secara mandiri, dan kolaborasi.
Dan yang berikut adalah mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Yang berikut pada tahapan gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi penuntun, yakni yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas telah berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar alur merdeka ini tetap dilaksanakan secara terus-menerus di dalam pembelajaran? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakni yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam menyajikan pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas, seperti saya lebih fokus dalam mengarahkan dan menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh. Contoh hasil, saya terlatih dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu pada setiap alur dalam alur merdeka. Saya juga terlatih menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak terkait metode yang digunakan. Contohnya, anak lebih aktif di dalam pembelajaran, dalam hal ini berdiskusi atau mengerjakan tugas-tugas kelompok ataupun tugas mandiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tahapan yang berikut adalah tahapan J atau jabarkan rencana atau desain. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan paling utama pada alur ini, yakni yang pertama, apa langkah paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Yang kedua, berapa lama target untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan alur merdeka? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mengembangkan pembelajaran menggunakan alur merdeka di dalam kelas? Dan yang keempat, bagaimana mengukur tingkat efektivitas penggunaan alur merdeka dalam pembelajaran? Berikut adalah daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka. Yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran dalam alur merdeka. Yang ketiga, menyiapkan bahan ajar atau modul ajar, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan pada setiap alur. Yang berikut, menyiapkan konten-konten pembelajaran yang menarik yang nantinya akan digunakan pada alur yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah supervisi dari kepala sekolah dan observasi dari rekan sejawat pada saat pembelajaran di dalam kelas. Tahapan bagja yang terakhir yakni atur eksekusi. Pada tahapan ini ada beberapa pertanyaan penuntun yang menjadi titik awal ataupun tindakan yang akan dibuat ke depannya, yakni yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka? Dan yang ketiga, kapan usaha mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka ini akan mulai dilaksanakan? Nah, daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada alur atur eksekusi ini yakni yang pertama, mengajak rekan sejawat di sekolah yang merasa tertarik untuk mengembangkan pembelajaran di kelas menggunakan alur merdeka. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk mengobservasi kelas. Yang ketiga, dokumen supervisi kepala sekolah sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir, usaha ini sesuai dengan rencana akan dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran yang baru.